Teman-teman sekalian saya hormati, Bu, saya perlu sampaikan dengan bahwa beliau-beliau ini adalah orang-orang hebat yang membangun Indonesia secara umum, atau membangun Pasuruan secara khusus, atau lebih khusus lagi membangun ekonomi masyarakat di Lombok. Kenapa? Karena beliau ini adalah para pejuang ekonomi yang hidupnya ada di air. Saya itu bahkan nggak bisa di air 1 jam. Naik perahu 1 jam mau tahu. Beliau ini kalau berangkat setelah Isya, setelah sholat, setelah tidur sebentar mungkin tahajud, baru berangkat Isya, datangnya jam 11 siang. Coba jangan bayangkan. Itu perolehannya masing-masing, bisa mencapai 2 kilo, 3 kilo, dan sekitar dan seterusnya. Makanya teman-teman semua, hari ini saya sengaja untuk bagaimana hadir untuk menyapa secara langsung masyarakat di Kecamatan Lako ini, hadir kepada teman-teman semua, hadir di para nelayan, para pejuang yang luar biasa ini. Tak lain tak bukan adalah untuk memberikan kontribusi bahwa nelayan itu harus dilindungi secara maksimal. Teman-teman saya tahu bahwa hari ini terjerat oleh mekar. Mekar itu istilahnya untuk ngembang. Maksudnya otaknya lama banyak maksudnya. Jadi kita sudah OJK, bagaimana kemudian kita solusi. Ternyata mekar ini milik negara dan ini juga sudah dapat izin dari OJK dan seterusnya. Sehingga kalau mau mekar tidak masuk, jangan mengutang, gitu toh. Nah masalah ini menjadi penting. Dan kita tahu bagaimana tidak mau mengutang, tidak mau soal kita tidak punya. Bagaimana tidak mau mengutang, Pak? Kadang-kadang kita tidak dapat hasil, Pak. Sehingga buat akeh, Pak. Ya wis mekar ae, Pak. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya ada BI itu Bank Indonesia. Saya aku perputaran ekonomi Indonesia beliau ada juga dari BPJS terangkan tadi. Kok serem ya? Menakeh, kecelakaan, memotong. Padahal ini yang pakai sarung ini tukang pijet sangat foto. Jadi nggak pun kau nggak foto. Kalau nggak baik. Tapi itu prosedur yang harus dijelaskan bahwa apa yang disampaikan beliau itu semata-mata adalah bagaimana kemudian memberikan perlindungan untuk kita semua. Saya tadi diskusi Pasuruan ini nyumbang terbesar 70 sekian triliun pajak cukai ke Indonesia. Terbesar di Indonesia. Sumbangan pajak terbesar di Indonesia itu dari cukai se-Indonesia itu hanya 260 sekian triliun. Indonesia itu 70 sekian triliun. Artinya bisa 45% dari Pasuruan. Tapi masuknya ke kita 0, sekian persen, hanya 400 miliar. Ini kan tidak fair. Saya ngomong ini sebagai wakil rakyat. Ini kan tidak fair. 400 miliar itu apa? Hari ini sudah diikat, tidak boleh untuk membangun ini, tidak boleh infrastruktur. Ada yang untuk kesehatan. Sehingga bagaimana kemudian Mas Bupati, teman-teman Dewan kita berjuang bareng-bareng, semua masyarakat di Kabupaten Pasuruan sakit harus diobati secara gratis. Kenapa? Tepuk tangan. Hanya Mas Bupati itu. Dan hari ini Mas Bupati juga menyampaikan bahwa Monbali tadi masih bayar itu yang namanya ambulan. Hari ini semua sudah digratiskan di Kabupaten Pasuruan. Rumah sakit dibangun, puskesmas dibangun, puskesmas membantu kesehatan dibangun. Ini tak lain tak bukan adalah bagaimana upaya pemerintah daerah untuk bagaimana kemudian secara bersama-sama dengan DPR memberikan perlindungan dan jaminan kepada kita. Dan hari ini saya melihat, saya diskusi bahwa Kabupaten Pasuruan yang masuk kategori pekerja di bawah UMK, beberapa 4 juta maksudnya, itu sekitar 200.000 sekian atau hampir 200.000. Ini kemudian saya berpikir bahwa hari ini Ibu Alfi menyampaikan bahwa ada 8.000 yang tercatat, 8.500 tercatat sebagai nelayan. Yang hari ini 2023, 2024 dan 2025 ini dari kami ada 1.800 yang cover BPJS tahun ini. Ini kan adalah bentuk upaya wakil rakyat untuk membantu masyarakat secara langsung agar apa? Agar mendapatkan perlindungan. Tapi bagaimana kemudian dengan yang 5.000? Kan begitu. Maka saya berkomitmen untuk menyuarakan dan mengawal ini. Tentu dengan Mas Bupati yang sudah ada program jelas bagaimana mungkin layang dengan ekonomi secara langsung. Saya yakin beliau juga punya komitmen yang hari ini juga akan dibahas. Bagaimana kemudian seperti UHC, masyarakat sakit, berarti juga bagaimana semua pekerja bukan hanya urusan nelayan, tapi dia tukang, dia koli, dia orang sianako yang berhasilan di bawah PMK, yang banyaknya hampir 200.000 di Kabupaten Pasuruan, itu semua tercover BPJS tenaga kerjaan untuk menjamin mereka. Maka dari
itu kita berharap kita mendorong agar juga UHC ini nanti seperti UHC namanya apa tuh? UC apa? Dari mana? UCJ. UCJ. Mana UCJ bu? Ada bahasa Inggris. C ini adalah mengcover segala bentuk kebutuhan untuk tenaga kerja dijamin oleh pemerintah. Jadi kalau semua sudah di cover, maka salah kau tenang. Saat mau beda apa senar di rumah, mau sangat potong tak beres. Bedepannya habis. Mau sangat potong tak beres, rumah sakit cover. Setiap pun beda orang alat kok, gagal misalnya. Bingungnya selpak. Ini kan BPJS enggak, sangat tak bisa. Tapi rumah sakit cover. Dapat itu santunan, dapat itu gaji, bahkan mau aja settle, alhamdulillah, ada ibu. Jangan sampai kita punya persepsi hari ya kalau mau bawa yang mati. Jadi iya bu, ini bantuan dari pemerintah. Untuk siapa? Untuk semua pekerja para pejuang di Indonesia yang bekerja untuk menghidupkan Indonesia ini. Kita harus dalam itu. Maka teman-teman semua, hari ini kita datang untuk hadir dan turun secara langsung menyentuh masyarakat yang hari ini diwakili mungkin hanya 25. Kemarin juga ada di mulai 25 dan seterusnya akan kita jalan. Yang penting wakil rakyat hadir untuk memberikan kontribusi dan sentuhan langsung kemanfaatannya kepada masyarakat. Hari ini melayani bukan semua warga Pasuruan, kita bersama-sama untuk bagaimana membangun Pasuruan lebih baik. Paham ya? Jadi teman-teman semua hari ini BPJS telah kerjaan setahun recover. Ampun, cek dari mana? Kalau UCJ wah bisa kita dorong. Mas Bupati bersama-sama sudah sepakat, ayo biar pelajaran lah bisa gratis anak-anak oleh BPJS Tenaga Kerjaan. Silakan dorong itu. Semua sudah gratis terus, anak kau sampai struktur terus. Maka teman-teman dengan segala hormat, saya terima kasih atas kehadirannya. Saya berterima kasih. Tetap semangat, kamu konjek endur, pakai banyak bubur, pada banyak relan, pada banyak bubur. Nang tenang, ya, nang tenang. Selama efek ketampian, selama di hati dan pikiran panjenengan semua beda pangeran, ada Tuhan, ya kan? Setiap saat kita bersolawat, insya Allah akan membawa kedamaian bagi kita semua. Apalagi dengan begitu dapat Tuhan dapat. Di samping berusaha maksudnya, karena kita tidak semata-mata egoistis, harus melalui usaha sebagaimana kan Nabi berdakwah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Kira-kira begitu ya.